Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gorontalo Utara. Saya sendiri Yunisara SPD dari SMP Negeri 1 Sumalata Timur. Rekan saya Kusnadi SPD dari SMP Negeri 2 Biau. Rekan saya Herudin dari SMP 2 Biau. Di video kali ini, kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana kami akan berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Ibu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Baiklah. Nah, sebentar akan ada kegiatan coaching Ibu ya, di mana Ibu akan menjadi coach dan saya sebagai berperan sebagai supervisor atau pengamatnya yang akan mengamati Ibu dalam melaksanakan coaching bersama rekan Ibu atau coachee. Ya, Pak. Di mana dalam pelaksanaan coaching nanti Ibu ada rubrik penilaian. Di rubrik penilaian tersebut saya akan mengamati apakah Ibu sudah melaksanakan prinsip coaching atau belum, di mana dalam prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada juga memaksimalkan kompetensi. Mungkin ada pertanyaan dari rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan, Bu? Pas, Pak. Saya sudah paham mengenai prinsip coaching. Nah, bolehkah saya menanyakan sedikit apa itu ada pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Ibu sebelum melaksanakan coaching? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Baik, Ibu. Selanjutnya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Jadi Pak, saya yang nantinya sebentar akan berperan sebagai coach, saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach itu, kompetensi yang pertama itu ada presence, kehadiran penuh diri saya pada saat coaching. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi pada bagian mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coachee. Saya juga ingin lagi mengembangkan kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot dari apa yang dikatakan oleh coachee. Oke. Baik sekali, memang penting sekali itu Ibu ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, baru mengajukan pertanyaan berbobot itu memang penting dalam pelaksanaan coaching. Oke, selanjutnya kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu laksanakan di kegiatan coaching nanti? Saya pribadi Pak, saya ingin mengembangkan yang lebih spesifik itu pada bagian kehadiran penuh atau presence, karena saya rasa ketika coachee menyampaikan keluh kesahnya, saya harus hadir penuh pada saat itu. Jadi saya ingin lebih spesifik mengembangkan kompetensi itu dan mengajukan pertanyaan berbobot ketika dia melemparkan kata kunci yang dia sampaikan. Baik. Saya ingin mengembangkan dua kompetensi itu, Pak. Baik, bagus sekali. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Kalau saya, indikator ketercapaian dari proses coaching itu, saya ingin coachee saya menemukan solusi sendiri, langkah-langkah sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya ingin dia menemukan solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Oke. Baik. Untuk lebih jelasnya nanti bagaimana, apakah Ibu sudah melaksanakan yang sudah Ibu rencanakan atau belum, lepas dari ini atau setelah ini Ibu bisa melakukan coaching bersama coaching. Nanti saya akan mencoba untuk mengamati kegiatan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Nanti setelah pelaksanaan coaching, izinkan saya ada sedikit pertanyaan lagi. Saya ingin menanyakan mengenai hasilnya dari pelaksanaan coaching yang Ibu sudah lakukan nanti. Siap, Pak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Bagaimana tadi katanya ada yang mau dibicarakan sama saya? Itulah Ibu, masalahnya begini. Banyak hal yang saya mau cerita dengan Ibu. Oke, jadi ada yang mau diceritakan pada saya. Silahkan, saya ada waktu untuk Bapak mungkin sekitaran 20 menit ke depan. Jadi apa yang ingin Bapak Saya ceritakan pada begini saya? Ibu, saya ini ada kebingungan. Juga saya itu membuat jalan dalam pikiran saya. Ini murid saya Ya, punya bukan kekurangan juga, tapi inilah kelemahan yang kemarin saya dapatkan hasil pemetaan saya. Semester pertama saya lakukan. iya. Banyaknya siswa yang baru kasihan belum pasti membaca. Oh, jadi tujuan Bapak datang ke saya, kalau kesahnya Bapak itu mengenai siswa baru yang masih banyak Yang belum belum pasti. fasih dalam membaca Al-Quran. Itu ya Pak, Iya. yang menjadi beban pikiran Bapak Iya. sekarang ini. Oke. Eh, mengenai siswa yang belum fasih dalam membaca Al-Quran, itu menurut Bapak, Iya. kira-kira apa yang menjadi penyebab dari siswa-siswa ini belum fasih dalam membaca Al-Quran? Kalau persoalannya itu kan masih saya data-data kemarin, saya coba-coba, saya lihat itu dari segi kemampuannya itu memang rata-rata. Tapi kebanyakan itu mau lihat penyebabnya itu kan saya belum pernah keluar backgroundnya, tapi hanya saya sudah petakan bahwa ternyata ini kasihan hanya kalau saya persenan itu baru 85% dari siswa yang masuk yang memang tidak tahu. Jadi saya petakan itu ada yang masih kelas 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6, hanya berapa persen saja yang sudah tahu. Saya itu membuat saya bingung bagaimana saya harus. Oh, jadi masih ada sekitar berapa? 25%. Oke. Kalau kan tadinya Bapak belum, mereka kan masih siswa baru, jadi Bapak mungkin belum mengenal. Tapi kalau dilihat dari backgroundnya, atau mungkin kan Bapak juga sudah tinggal di Iya. sana, lingkungannya di sana itu seperti apa? Ya, begitulah. Artinya saya itu makanya kemarin saya coba-coba ke sekolah background kan dekat masjid, saya coba-coba tanya. Ternyata di situ memang kekurangannya itu untuk belajar mengaji. Masyarakat juga itu kekurangannya di situ. Tidak ada yang membimbing mereka. Di situ saya dapatkan kemarin, saya coba lihat itu, baru saya kadang ke masjid, saya lihat tidak ada pengajian untuk itu. Oh, berarti intinya di lingkungan mereka itu belum ada proses pembimbingan mengaji. Jadi kemungkinan besarnya, apakah mungkin penyebabnya juga dari kondisi lingkungannya yang tidak ada pembiasaan mengaji? Apakah mungkin bisa dikatakan seperti itu salah satu penyebabnya atau bagaimana, Pak? Itulah mungkin seperti itulah. Karena kenapa dampaknya itu pasti kan akan terkena kepada anak-anak, karena saya itu bisa tarik bahwa tidak akan mungkin anak tahu, tidak mungkin tidak tahu kalau tidak ada yang tidak membimbing. Hanya persoalannya sekarang kan ini yang saya terima kan saya guru mampir agama, otomatis saya barat itu yang pikirkan jadi persoalannya sekarang. Saya bukan menyalahkannya guru agama yang ada di SD. Nah, ya bimbingannya itu saya minta dari sana, makanya saya akan mencari data dari sana, mencoba kolaborasi dengan yang agama di SD. Setelah Bapak coba cari informasi dari guru SD itu, informasi apa yang Bapak dapat penyebab mereka belum fasih? Nah, alhamdulillah itulah bimbingannya ternyata tidak terlalu mendalam. Ya hanya kadang konsepnya saya hanya di kelas, hanya begitu, hanya sepintas. Karena waktunya terbatas, tidak ada bimbingan di luar dan sebagainya. Itu yang kedua, pas pulang ke rumah tidak ada yang menumpang, tidak ada yang membantu. Otomatis dia hanya mengharapkan guru agamanya di sekolah untuk belajar. Dan pas selesai juga guru agama juga tidak terlalu mendalam kasih. Itu membuat saya dapat kekurangan dia seperti itu. Oke, berarti tadi
Bapak sudah adakan pengamatan juga dari sekolah sebelumnya, bukan berarti menyalahkan Iya, dari iya. guru yang sebelumnya, cuma memang mungkin waktu mereka yang kurang mengasih pembimbingan pada siswa untuk proses baca Al-Quran, dan juga setelah pulang ke rumah mereka tidak ada pembimbingan lagi, baik dari desa ataupun mungkin dari orang tuanya. Seperti itu ya Pak? Betul. Oke. Jadi kalau dari masalah tadi yang Bapak risaukan, kemudian anak-anaknya yang belum fasih dalam membaca Al-Quran itu, kira-kira apa yang Bapak rencanakan agar mereka ini, siswa-siswa baru Bapak ini yang baru masuk di sekolah Bapak di SMP, apa yang Bapak rencanakan agar mereka bisa fasih, lancar dalam baca Al-Quran? Apa yang Terima Bapak kasih. rencanakan? Alhamdulillah kemarin setelah saya bikin coba dan mencoba itu saya punya data itu yang kemarin pemetaan dari ini, saya punya kesimpulan untuk tarik kemenangan itu saya mencoba untuk ini yang sudah bisa membaca Al-Quran, saya akan jadikan sebagai teman saya, kalau saya sebagai tutor sebaya saya akan membantu saya di sini. Anak-anak yang mengaji di sekolah, insya Allah saya akan ada bimbingan juga nanti di luar. Saya sudah jadwalkan seperti itu, insya Allah saya ke depan di ini anak saya akan pikirkan jadwal bilang 2 kali sepekan saya akan bimbing di luar sekolah, luar istirahat. Berarti Bapak akan merencanakan ada anak yang sudah fasih, Bapak akan ajak kolaborasi untuk menjadi tutor sebaya selain di sekolah dan juga ada di luar sekolah. Seperti itu ya Pak? Oke, itu rencana yang Bapak akan laksanakan agar mereka fasih dalam baca Al-Quran. Nah, kira-kira komitmen apa yang Bapak inginkan dari proses ini? Insya Allah kemudian saya itu memang insya Allah saya inginkan sekali semua bisa pasti dalam membaca Al-Quran dan kedepannya itu target saya. Dan insya Allah dalam target saya 1 semester ke depan ini sudah bisa dari siswa yang sekian 20 orang yang hanya mungkin 5 orang yang bisa jadikan tutor sebaya walaupun saya kolaborasi dengan itu. Insya Allah semester ini sudah bisa pasti semua baca. Itu komitmen saya. Oke, itu komitmen Bapak ya, luar biasa ya Pak, Masya Allah. Iya. Nah, kalau tadi kan komitmen Bapak itu mereka bisa fasih, lancar, dan kemudian Bapak juga merencanakan untuk mengajak kolaborasi dengan siswa. Selain siswa yang sudah fasih dalam baca Al-Quran, itu kira-kira siapa lagi yang ingin Bapak ajak kerjasama? Insya Allah Bu, selain dari tutor sebaya desa tadi, saya akan kolaborasi dengan guru yang dari MGP saya yang dekat dengan daerah saya, terutama juga guru agama di situ. Ya saya insya Allah saya akan kolaborasi dengan mereka untuk kerjasama. Oke. Jadi mau kolaborasi lagi dengan guru agama lain dan mungkin guru-guru MGMP yang di sekitaran situ ya. Ya, kalau tadi kan sempat juga Bapak menyinggung bahwa ketika mereka pulang sekolah kan kurang ada pembimbingan dari lingkungannya di masyarakatnya. Kira-kira ada lagi tidak yang bisa Bapak ajak kolaborasi selain rekan guru, kemudian ada siswa yang sudah fasih, ada lagi tidak yang bisa Bapak? Insya Allah saya akan coba cari informasi dari situ, siapa tahu ada orang tua atau ustaz di situ yang bisa membantu saya atau imam di situ. Nah, itu yang saya inginkan. Siap, berarti nanti akan ada beberapa yang akan Bapak ajak kolaborasi, murid, kemudian guru agama, dan mungkin ada ustadz ataupun imam ya. Oke, Masya Allah. Nah, ini dari keluh kesah Bapak yang menjadi pemikiran Bapak tadi. Bapak sudah rencanakan apa yang ingin Bapak lakukan untuk anak-anak ini bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Kemudian Bapak juga sudah memikirkan siapa yang mau diajak kerjasama. Komitmen Bapak juga sudah Bapak tanamkan. Nah, bagaimana perasaan Bapak sekarang ketika sudah menceritakan apa yang menjadi keluh kesah Bapak? Alhamdulillah. Artinya kemarin pusing kepala, alhamdulillah hari ini atas dari Ibu mungkin membuka pikiran saya, memberikan arah saya, alhamdulillah saya bisa ada cakrawala terbuka bagi cahaya bahwa harus saya lakukan seperti ini.
Dan saya ucapkan Ibu, atas dari ini mungkin saya bisa lega, perasaan saya senang sebelumnya. Terima kasih Bu, saya bisa insya Allah ke depan saya tetap minta bantuan Ibu apalah untuk bisa apa komitmen saya bisa tercapai, apa keinginan saya, tujuan saya ke depan. Insya Allah. Siap Pak, terima kasih. Saya juga siap mendengarkan keluh kesah Bapak, sharing dengan Bapak untuk menemukan solusi dari apa yang Bapak pikirkan. Alhamdulillah sekarang sudah lega, Bapak sudah bisa menemukan rencana-rencana, solusi-solusi yang akan Bapak lakukan agar siswa-siswa Bapak ini bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Oke, terima kasih Pak. Semoga apa yang direncanakan, apa yang menjadi komitmen Bapak akan tercapai dan anak-anak dapat fasih menjadi seorang pembaca Al-Quran yang handal. Iya Bu, sekali lagi saya pribadi ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Dan ini komitmen saya bisa tercapai. Amin. Ya, terima kasih Pak. Mari. Oke, Ibu Yuni, tadi saya sempat menyaksikan Ibu sudah melakukan coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tersebut? Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah melaksanakan coaching dan perasaan saya itu sangat senang karena bisa membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, kira-kira apa Ibu sudah melakukan apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching tadi, dan apakah indikator pengembangan yang diinginkan menurut Ibu sudah tercapai atau belum? Tadi itu saya sudah menerapkan prinsip coaching. Saya pada saat proses coaching saya sudah menerapkan prinsip coaching mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian saya juga sudah memaksimalkan potensi dari coach pada saat dia mencurahkan permasalahannya dan menemukan solusi dari masalahnya. Selain itu, saya juga sudah melakukan proses percakapan antara coach dengan coach itu menggunakan alur tirta. Ada saya di situ menggunakan tujuan, kemudian saya identifikasi masalah, kemudian saya tanyakan rencana aksi dari coach tersebut dan bentuk tanggung jawabnya itu seperti apa. Seperti itu, Pak. Dan untuk indikator ketercapaiannya itu di mana tadi kan saya menginginkan untuk menjadi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu, saya rasa alhamdulillah saya sudah bisa untuk indikator ketercapaiannya itu, dan saya lihat juga dari coach itu sendiri dia sudah bisa menemukan langkah-langkah ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi menurut saya indikator ketercapaiannya itu sudah bagus, sudah tercapai ya. Oke, baik. Nah, setelah saya menyaksikan tadi Ibu melaksanakan coaching, saya sendiri juga melakukan pengamatan, dan hasil pengamatan saya adalah memang benar dari indikator yang Ibu sebutkan memang sudah Ibu lakukan. Baru kompetensi juga sudah Ibu laksanakan, baru alur tirta dari tujuan sudah terlihat di situ, identifikasi juga sudah ada, rencana aksi juga sudah nampak di situ, juga dengan proses tanggung jawabnya. Baru untuk prinsip coachingnya, kemitraan saya lihat sudah ada, proses kreatif juga sudah ada, baru memaksimalkan potensi sama coachingnya itu juga sudah nampak di situ. Jadi menurut saya apa yang Ibu rencanakan sebelumnya, sebelum melaksanakan coaching itu memang terlaksana semua dari apa yang Ibu sudah laksanakan pada pelaksanaan coaching. Namun ada beberapa hal yang mungkin Ibu bisa tingkatkan lagi untuk kedepannya, itu dalam hal menggali atau mengajukan pertanyaan yang lebih menggali lagi pada coaching agar potensi dirinya itu lebih dia maksimalkan lagi. Siap, Pak. Mungkin itu saja yang mungkin kekurangannya itu, cuma ini secara keseluruhan sudah
sudah bagus dan sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Iya Pak, saya juga memang masih ingin terus berlatih dan ingin mengembangkan potensi dalam hal menggali atau mengajukan pertanyaan kepada seorang coach. Nantinya ketika ada coach lain lagi yang mau sharing masalahnya pada saya maunya dalam diri saya itu pada saat menggali pertanyaan itu, mengajukan pertanyaan, menggali permasalahannya itu bisa lebih dalam lagi. Itu yang memang mau saya kembangkan lebih Pak. Seperti itu. Oke, kira-kira selain kompetensi yang Ibu sebutkan tadi untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot itu ya, itu untuk menggali lagi itu pada coaching, kira-kira ada lagi yang lain kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan mungkin? Mungkin saya lebih ingin lagi mendengarkan aktif Pak, mendengarkan lebih aktif agar ketika saya mendengarkan aktif, pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali itu juga yang lebih berbobot itu juga akan muncul dari saya. Jadi pada saat proses mendengarkan itu saya harus lebih aktif, tidak boleh hanya pasif seperti itu. Oh, oke. Baik, saya kira sudah sampai di sini dulu Ibu, sudah hasil pengamatan saya setelah saya amati atau saya lakukan itu sudah bagus, dan Ibu juga sudah ada refleksi sendiri apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya dari kompetensi apa yang mungkin Ibu akan lebih tambah lagi. Itu sudah sangat bagus sekali kalau menurut saya. Mungkin seperti itu dulu untuk proses diskusi kita hari ini. Insya Allah nanti kedepannya kita akan melakukan lagi proses seperti ini lagi. Siap Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.